Ketika Nabi Isa hancurkan salib, semua agama dilarang. Islam semakin jaya. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video Pak Kiai yang baru saja diupload pagi hari ini, ada penjelasan bahwa turunnya Nabi Isa kembali ke dunia pada akhir zaman nanti. Selain membunuh Dajjal, maka beliau juga akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, dan membebaskan jizyah. Kami kurang paham maksud membebaskan jizyah. Tolong jelaskan maksud dari membebaskan jizyah. Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa maksud dari membebaskan jizyah adalah tidak ada jizyah lagi. Jadi maksud dari pembebasan jizyah adalah tidak ada jizyah lagi. Jizyah itu apa? Upeti jaminan keamanan. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman-zaman setelahnya, orang-orang kafir yang hidup rukun dengan kaum muslimin, mereka membayar jizyah, upeti sebagai jaminan keamanan. Tetapi nanti tatkala Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam turun di akhir zaman, membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan salib dan membunuh babi, serta akan membebaskan jizyah. Artinya tidak ada jizyah lagi. Siapapun orang manusia di muka bumi ini hanya ada satu pilihan, yaitu masuk Islam atau mati, itu aja. Jadi mati atau masuk Islam, pilih salah satu. Kalau mau masuk Islam silahkan, kalau tidak mau masuk Islam maka mati. Berbeda dengan pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman Khulafaur Rasyidin, tidak dipaksa masuk Islam itu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga orang-orang kafir yang mau hidup rukun, tidak ngajak perang, maka mereka cukup membayar upeti, namanya jizyah, sebagai jaminan keamanan. Enak. Jadi orang kafir masih bisa bersaung, berhubungan, berinteraksi dengan kaum muslimin, dan mereka masih aman-aman saja, tenang, memeluk agama mereka, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Tetapi nanti ketika Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, maka orang-orang kafir tidak boleh hidup. Mereka harus memilih masuk Islam ataukah mati. Tidak ada jizyah-jizyahan begitu. Kemudian di dalam video yang sebelumnya, itu dasarnya dari hadis Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu kita lanjutkan keterangannya, penjelasannya, bayannya di dalam hadis Imam Abu Dawud dan Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, ummahatuhum syatta, wa dinuhum wahidun. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun, bermula para nabi, ikhwatun yaitu saudara. Jadi para nabi itu saudara li'allatin, karena beberapa istri dari para nabi. Nabinya satu tapi istrinya banyak begitu, li'allatin. Jadi para nabi itu satu saudara dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ummatuhum syatta, bermula ibu mereka syatta, yaitu berbeda-beda.
Wa dinuhum, dan bermula agama mereka wahidun, yaitu satu saja, yaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam. Wa dinuhum wahidun. Agama mereka satu saja. Jadi ingat ya, agamanya para nabi itu satu, yaitu Islam. Wa inni, dan sesungguhnya aku, aulan nasi, yaitu seutama-utamanya manusia, bi Isa bin Maryam, di kedudukannya Nabi Isa bin Maryam. Jadi seutama-utamanya manusia menurut Nabiullah Isa bin Maryam adalah Nabi Muhammad SAW. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun. Karena tidak ada antara aku, kata Rasulullah, dan di antara Nabi Isa bin Maryam nabiyyun, oleh seorang nabi pun. Wa innahu nazilun, dan sesungguhnya dia Isa bin Maryam nazilun, akan turun ke muka bumi. Fa idza ra'aitumuhu, lalu apabila melihat oleh kalian pada turunnya Nabi Isa, fa'rifuhu, maka kenalilah oleh kalian pada Nabi Isa, kenali ciri-cirinya. Rajulun marbu'un, ciri-cirinya adalah Nabiullah Isa itu seorang laki-laki yang tidak tinggi, tidak pendek, sedang perawakan. Ilal humrati wal bayadi, kulitnya tidak merah dan tidak putih. Artinya tidak terlalu merah, menuju ke merah dan menuju ke putih, seperti susu, tetapi agak merah begitu. Ilal humrati, menuju ke merah, wal bayadi, dan menuju ke putih, agak merah dan putih. Alaihi thawbani mumassirani, beliau yaitu tetap atas Nabi Isa bin Maryam, thawbani, bermula dua baju, mumassirani, yang berwarna kekuning-kuningan. Jadi beliau Nabiullah Isa alaihissalam memakai baju warna kuning, dua helai baju, atas bawah maksudnya. Ka'anna ra'sahu yakturu, seolah-olah ra'sahu, kepalanya, yaitu rambutnya, yakturu, yaitu berminyak, meneteskan air. Wa illam yusibhu balalun, walaupun tidak menimpa kepada kepalanya itu balalun, oleh kebasahan. Jadi Nabiullah Isa rambutnya selalu kelihatan basah walaupun tidak dituangkan suatu cairan apapun. Fayatuku as-saliba, lalu akan menghancurkan oleh Nabiullah Isa as-saliba, pada salib. Wa yaktulu, dan akan membunuh oleh Nabiullah Isa al-khinzira, pada babi. Wa yadau, dan akan meletakkan, gitu artinya, meletakkan, membebaskan oleh Nabi Isa al-jizyata, pada jizyah, upeti. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad ini ada penjelasannya. Wa yad'u an-nasa ilal islami, dan menyeru, mengajak oleh Nabi Isa an-nasa, pada manusia, ilal islami, untuk menuju agama Islam. Jadi Nabiullah Isa menyeru, mengajak kepada manusia memeluk agama Islam. Wa yuhlikullahu, dan menghancurkan Allah oleh Allah, fi zamanihi, di dalam zamannya Nabi Isa bin Maryam, al-milala, pada agama, kullaha, seluruhnya, illal Islam, kecuali agama Islam. Jadi nanti setelah pada zaman Nabiullah Isa bin Maryam, salib-salib dihancurkan, babi-babi dibunuh, kemudian tidak menerima jizyah. Manusia harus Islam atau mati, begitu saja. Kalau tidak mau masuk Islam, maka harus mati. Oleh sebab itulah pada akhir zaman nanti Islam akan jaya. Akhrajahu Abu Dawud. Akhrajah, telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadis 4324. Wa Ahmadu fi musnadi, dan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnad beliau. Nomor hadis 9630. Inilah penjelasannya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud dan oleh Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.